Dan salahnya itu bukan di enteran keluarga, bukan. Ini sudah nasional. Apakah Anda tidak akan menegur? Kalau saya pribadi menegur. Ya, menegur kan? Ya. Menegur. Ya. Tapi tidak akan memukul rata. Iya, saya sudah sampaikan tadi kan. Saya tidak membenci. Saya cuma mempertanyakan nasabnya. Betul apa enggak? Itu nyambung ke Rasulullah. Begitu. Karena saya cuma 8 bulan masih ini. Masih baru. Iya. Saya masih 8 bulan melepaskan habaib itu. Oke. Berarti dari dulu pencinta habaib sampean itu? Airnya ini saya minum. Air sisanya saya minum. Oke. Saya minum. Bukan kaleng-kaleng saya minum. Dengan alasan apa Anda meminum air sisa habaib itu? Saya diwasiati orang tua, gitu. Saya dulu itu orangnya agak nakal. Iya. Ya terserang, agak nakal. Cuma saya tidak mencuri, saya tidak minum. Iya. Kalau saya dikasih tahu orang tua itu, saya tuh ngengkel, gitu. Tapi nakal saya ya, sholat enggak. Saya tidak pernah meninggalkan sholat itu. Mencuri enggak, minum enggak, cewek enggak, wanita enggak. Gitu. Saya nakal kalau mau jalan kemana gitu, misal ke pasar itu malam-malam gitu. Itu saya jalan, meskipun nggak boleh jalan saya. Tapi di Jember ini ada satu makam yang juga dikeramatkan, namanya makamnya Kiai Ahmad Siddiq. Sering saya, setiap malam Jumat saya di sana. Begitu. Mas En ya. Ya ketika ada polemik begini, saya juga mikir karena saya ini dimondokkan saya, Mas En. Saya ini Mas En dimondokkan. Saya itu dimondokkan dulu tahun 89 ya. Di salah satu pondok pesantren ya. Takut kalau saya salah mencintai, saya salah mencintai, takut saya ini orang tua rugi ngasih makan saya, Mas El. Begitu maksud saya. Iya. Begitu. Ya umpama saya tidak sepaham dengan Mas El ya. Saya minta maaf. Enggak apa biasa. Sudah biasa. Memang dari dulu bahkan imam yang 4 itu enggak sejalan, Imam Syafi'i, Malik. Ya, dan sebenarnya memang tidak sejalan. Iya. Tidak sejalan. Ya. Jadi Mas El ini jangan salah Tapi seperti ini, Pak Kiai. Ya, gimana? Demi Allah saya bersumpah, Kiai, ya. Sekuat apapun manusia akan merusak namanya seseorang kalau dia memang betul-betul benar dan betul-betul sudah sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, itu tidak akan pernah hancur sampai kapanpun. Begini Mas El, ya. Mas El. Ya. Contoh seperti ini. Saya bikin saja. Sampian tidak sepakat dengan makboroh yang ada di Tanggul, seperti makborohnya Syekh Habib Soleh Tanggul. Sampian keluar, sampian ngajak jemaah untuk membenci, untuk tidak sejarah lagi ke makam beliau. Demi Allah tidak akan pernah sepi makam beliau itu sampai yaumil kiamah. Mas El, kita buktikan. Mas El. Iya. Mas El. Perlu Mas El tahu ya, saya ya. Perlu sampean tahu saya. Saya ini tidak pernah merasa bisa. Ya, perlu sampean tahu. Saya tidak pernah merasa bisa, saya tidak pernah merasa kuat. Dan semua kekuatan itu, kebenaran itu tidak akan pernah kalah. Iya, monggo. Saya tidak pernah, sampean jangan salah prediksi saya. Saya tidak akan keluar kemanapun, ya. Cuman saya cuma di Komal. Cuman kalau memang ada seseorang mau ngaku cucu Nabi, monggo buktikan di mana, nasabnya di mana, nasibnya di mana. Begitu Mas. Nabi atau bukan cucu Nabi itu terserah. Jangankan hanya mengaku cucu Nabi,
mengaku nabi saja ada seperti itu. Iya, ada memang. Ada memang. Bahkan yang mengejar malaikat pun ada, bahkan yang memerintahkan malaikat pun ada. Ada. Lengkap memang. Ada, tapi tidak diserang seperti sekarang. Sekarang Begini, diserang Mas El. habis-habisan. Mas El, Seperti itu. Mas El, Mas El ya. Ini perlu saya sampaikan ke sampean ya. Begini, kenapa sekarang ini begini? Masa sampean tidak tahu nah? Begini ya. Iya. Kiai saya itu menikah dengan Habibah, ya, dengan Syarifah, ya. Ini Mas El ya. Ada statement ya dari seseorang ya bahwa kiai saya ini ibadahnya tidak akan diterima sampai hari kiamat kalau tidak dikembalikan ke perawanannya itu. Ya itu. Kiai sampean ngaji itu, pernah ngaji? Ngaji apa? Yang ngaji fikih, ngaji tauhid seperti itu. Kiai saya itu bukan cuma 3 orang santrinya Mas El. Nah, kalau sudah ngaji tahu fikih, tahu tauhid, kenapa gua harus bisa percaya dengan perkataan seperti itu? Bukan kiai saya yang meminta saya tidak percaya, bukan kiai saya Mas El. Iya. Bukan. Yang saya ini atas dasar ya. Saya bilang 4 tahun saya ini baru lepas 8 bulan Mas El. 4 tahun polemik ini. Saya ini tidak diminta, kiai saya sampai hari ini pun tidak minta alumni pondok pesantren ini harus membenci. Enggak ada. Karena dia orang-orang benar dia itu. Dan nasabnya kiai saya ini nyambung ke Sunan Giri. Ada manuskripnya. Iya. Begitu. Jadi Mas El ini jangan salah. Pokok jangan salah menilai saya, jangan salah. Ya umpama Mas El mau menilai saya terserah sampean. Cuma jangan salah paham dengan statement saya ini. Saya ini bukan pembenci, ya. Saya ini sebagai ciptaan. Saya tidak pernah punya kuasa apapun. Saya tidak pernah bisa apapun. Gitu. Semua ini hanya milik dia. Jiwa dan raga, di dohir batin, semua milik dia. Saya tidak pernah apa-apa. Dan yang berbicara sekarang ini dia sebetulnya. Gitu. Bukan saya yang bicara ini, bukan dia. Iya. Jadi saya ini bukan iri. Saya tidak akan menanam iri itu. Karena saya sudah mengenal dia. Saya tidak akan menanam dengki itu karena saya sudah mengenal dia. Begitu Mas El. Saya ini cuman dia mengasih akal ke saya untuk mempelajari apa yang terjadi sekarang ini. Begitu. Jadi untuk sekarang ini Mas El, saya minta maaf ya. Sudah 8 bulan ini saya sudah mulai mundur dari majelis-majelis mereka. Gitu. Kenapa? Sebelum mereka ini membuktikan nasabnya, manuskripnya yang jelas itu menyambung kepada Rasulullah, saya mungkin tidak akan menyambung lagi. Ya. Yang saya katakan tadi, kalau misal Mas El ini adalah orang, nasab Mas El ini nyambung ke Rasulullah, saya takdim ke jenengan, takdim demi Allah, saya takdim ke jenengan. Berarti kalian cuma takdim kepada nasab, berarti bukan kepada ilmu. Bukan. Karena nasab ini dipadukan dengan karakter setiap harinya tidak sama. Nabi ya dicintakan ya, sama kita sama sampean tidak pernah tahu Nabi. Kita mengenal Nabi Muhammad itu dengan cerita dari cerita kan begitu kan. Ceritanya Nabi itu pemaaf, ya kan? Nabi itu pemaaf, lemah lembut. Ya. Siapapun tidak pernah tidak ada yang dimusuhi. Sampai orang Majusi pun. Begitu Mas El ya. Iya. Yang sekarang ini bagaimana?
yang ngaku zuriat ya, saya tidak semuanya ya, tidak semuanya ya. Yang sudah keluar di televisi, keluar di medsos itu, yang mengaku cucu Nabi, kok kayaknya jauh dari akhlak Nabi, kok kayaknya jauh gitu. Saya tidak membenci mereka, demi Allah saya tidak membenci mereka, tidak. Iya. Tidak. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Kang. Ya, dilanjut. Ya ini sudah, ayo monggo. Mas El, sampean simpulkan tadi itu, monggo. Terus terang, kalau ada yang mengaku habaib itu tidak sesuai dengan perbuatan Rasulullah, saya pun juga nggak setuju seperti itu. Tapi yang saya sesali, kenapa kok dipukul rata seperti itu? Itu. Kok pertanyaan sampai diulang-ulang lagi, Mas Ren? Iya, itu. Ya sudah begini, ya. Kalau memang sampean bertauhid ya, ya biarkan saja ini terurai dengan sendirinya. Jangan sampai ikut-ikut. Gitu. Saya tidak pernah ikut-ikut. Ya, biarkan saja benang begini. Biarkan saja benang yang gusur ini terurai dengan sendirinya. Betul, mantap, Umik, mantap. Begini Mas El ya, ya. Kalau memang Anda meyakini mereka itu mereka atau habaib yang sampean cintai itu memang zuriyah Rasul ya, sampean jangan kepanasan, nggak usah, diyakini saja kalau mereka itu zuriyah Rasul. Dan lebih baiknya Mas El ya, lebih baiknya Mas El juga minta ke Pak Habib itu, monggo Beb, sampean ini tes DNA atau tunjukkan manuskripnya ke saya biar saya tidak ragu. Begitu Mas El. Jadi kita ini legowo sudah, tenang sudah begitu. Menurut saya, kalau saya pribadi mengikuti seseorang, entah itu habaib ya, itu bukan masalah SDNA, keturunan siapa, keturunan ini, enggak. Yang saya ikuti itu ilmunya. Kalau ilmunya masuk sesuai, saya ikuti. Kalau ilmunya tidak sesuai, saya nggak ikuti. Ngapain ngurus-ngurus asap orang seperti itu? Jadi intinya begini, saudara-saudara ya. Bila kita meyakini Balawi itu zuriyah Nabi, sama saja kita meyakini Rasulullah itu Yahudi. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti hanya ada berarti yang masuk surga berarti ya. Karena haplogrup mereka itu tidak bisa dibantah sampai kiamah gitu. Berarti orang-orang ulama terdahulu yang sudah meninggal, ulama dahulu udah meninggal, tidak bisa ditanya. otomatis sudah masuk neraka. Ya, nggak usah ditanya, kita nggak tahu lama dulu ngomong apa. Mohon maaf. Yang sekarang saja. Yang sekarang aja, ulamanya mana? Alawi itu mulai dari dulu seperti itu. Kenapa kok baru sekarang? Balawi siapa? Balawi nggak ada hubungannya dengan Nabi. Terus ketika hubungannya Balawi apa dengan Nabi? Ulama-ulama terdahulu itu sudah bahwa Balawi itu Nabi. Ulama yang mana? Ulama yang mana? Ulama yang mana? Oh, berarti sampean belum tahu. Ulama yang mana? Atau ulamanya udah meninggal? Ulama-ulama terdahulu yang terbukti. Memverifikasinya gimana kalau udah meninggal? Maksudnya tak paham saya itu. Iya kan katanya ulama dulu mempercayai habaib itu zuriyah Nabi. Ulama yang mana? Monggo saya. Dengan saya.
Waalaikumsalam. Coba cari tahu dulu, kalau tak tahu. Mohon maaf. Bang El muhibbin kan? Apa? Panjenengan muhibbin kepada habaib? Enggak, saya biasa saja, netral saya itu. Saya Muhyiddin deh. Tapi ketika melihat kebencian saya tidak suka seperti itu. Begini, tidak ada ya. Kalau saya pribadi, kalau masalah benci sebagai sebagai manusia, saya tidak punya perasaan benci kepada mereka. Tapi ada sesuatu ini yang kita harus bersuara. Nomor satu, kalau mereka mengaku diri dunia siapapun ini tapi ketiga, mohon maaf, yang lain mohon mute karena ada doubling di sini. Mohon tolong mute. Tapi masalahnya apa? Ketika mengaku diri dunia, kewajiban kita sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pengen bukti dari mereka. Paling khusus kalau ada ajaran sesat menyesat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Tapi ternyata banyak dari mereka itu yang katanya oknum, tapi ternyata oknumnya itu banyak yang suka caci maki, menghina, sampai menjelang nasab orang lain. Nah, mereka membolehkan menjelang nasab orang lain, tapi tidak mau atau tidak boleh atau tidak terima orang menjelang nasab mereka. Nah, kenapa kita wajib bertanya kepada mereka buktinya? Karena menjaga marwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ketika mengaku diri dzurriyyah, ini artinya apa? Seharusnya mereka itu menjadi contoh kepada umat Islam. Apalagi di negara Indonesia, negara Islam yang terbesar. Kalau masalah ajaran sesat menyesat ini sangat bahaya kepada umat Islam yang ada di Indonesia. Dan mereka mengaku diri dzurriyyah dan ajaran sesat menyesat itu sangat bahaya. Al-Imam Ibn Hajar sudah berkata dalam kitabnya, "Yanbaghi ala kulli muslimin an yakuna lahu ghiratun ala hadha an-nasab syarif." Seharusnya kepada umat Islam, kepada tiap muslim punya perasaan kecemburuan untuk nasab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatimmu dhabtuh, dan harus dicatat dan dijagain, hatta la yantasibu ilaihi ayyi ahadin illa bihaq, agar tidak ada yang bernasab kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan haknya. Nah, ini masalahnya apa, Bang El? Mohon maaf, ini fakta. Banyak, kalau tidak bisa diangkapin semua, banyak dari mereka membodohi masyarakat di sini. Coba panjenengan lihat video ini. Nah, ini dalam 4 madhab. Saya tidak mau dalam Al-Quran atau hadis baginda Rasulullah SAW. Mereka mengaku diri madhab Imam Syafi'i dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya minta dari dalam 4 madhab, bukan madhab Imam Syafi'i saja, dalam 4 madhab. Mana yang membolehkan perhiasan dan dihiasi makam-makam seperti kayak gini? Ziarah ke makam, pertama baginda Rasulullah SAW dilarangin, kemudian dibolehkan. Kenapa dibolehkan ziarah ke makam? Karena 2 sesuatu. 1, untuk mengingatin diri ketika ziarah ke makam bahwa kita walaupun panjang umur, walaupun kaya, walaupun apa, akhirnya akan masuk ke dalam makam ini sama seperti yang lain, dan akan datang mungkar wa nakir dan hisabkan kita apa yang lakukan kita dalam dunia ini. Kedua,
untuk berdoa kepada orang tua, kepada orang sepuh, kepada umat Islam yang ada dalam makam karena mereka butuh doa. Nah mereka ini ajaran sesat menyesat gimana? Masalahnya ada yang katanya ulama dari golongan habaib. Barang siapa yang mengaku diri alim dari golongan habaib, Ba'alwi, dan mengaku diri ahli sunnah wal jamaah dan madhab Imam Syafi'i, silahkan ingkarkan dulu kitab-kitab leluhurnya yang ada khurafat, ajaran sesat menyesat benar. Kalau nanya apa ajaran sesat menyesat, saya kasih contoh yang diangkapin karamah. Al-Habib Ali Abu Bakar bin Salim ketika hadir, malaikat yang catat amalan jelek libur. Ketika ada orang muslim percaya dengan karamah seperti kayak gitu, berarti artinya itu tidak percaya dengan berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Kalau Abdurrahman As-Saggaf keliling dalam surga dan balik lagi ke dunia, suruh kepada putranya Umar Al-Mihdar pijit kakinya dan ada warna kuning, dan ditanyakan oleh anaknya atau putranya Abdurrahman Umar Mihdar kepada ayahnya, ini warna apa ayah? Ini saya baru pulang dari surga. Kalau percaya bahwa leluhur mereka itu masuk ke surga dan kembali lagi ke dunia, berarti ini artinya kita tidak percaya ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Al-jannatu ma la 'ainun ra'at." Surga tidak ada mata yang pernah lihat indahnya surga gimana, wala udhunun sami'at, dan tidak ada telinga yang pernah dengar bagaimana indahnya surga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah dapat ke akal dan jiwa manusia bagaimana indahnya surga. Tapi ternyata leluhur mereka itu keliling-keliling dalam surga. Dan ajaran sesat menyesat itu banyak sekali. Barang siapa yang berziarah ke makam Umar Mihdar dapat 70 hajat. Barang siapa yang ini, yang itu, yang ini. Apalagi doa. Doa, saudaraku, itu termasuk ibadah. Ibadah ini bukan hanya sholat dan puasa saja. Doa itu termasuk ibadah juga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ud'uni astajib lakum. Qul li ibadi inni qaribun ujibu da'watad da'i ila da'ani." Sampaikan kepada hambaku, saya dekat dan beristijabah kepada doa siapa yang berdoa. Id'uni astajib, berdoa ke saya dan saya akan istijabah. Tapi mereka, ya bin Mahsin, ya Habib Mahsin, iqdi hajatana, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam empat madhab semua ahli sunnah wal jamaah, siapa yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk syirik. Ini hukumnya bersyirik. Nah mereka sampai penjenengan kalau baca kitab-kitab mereka itu akan lihat dan akan jelas kepada Anda bagaimana ajaran sesat menyesat. Mereka merendahkan baginda Rasulullah SAW. Mereka katanya mengikuti Imam Syafi'i tapi menghina kepada Imam Syafi'i. Karamah kalau tidak melanggar agama enggak apa-apa. Mereka memaksakan masyarakat untuk percaya tentang karamah leluhurnya. Padahal yang wajib kepada umat Islam percaya ke karamah yang ada dalam Quran. Kalau penjenengan tidak mau percaya, ini terserah ke karamah yang lain. Nah, kata mereka apa? Kamu tidak percaya ke karamah? Berarti Anda tidak percaya sama Quran. Nah, ini beda.
Mereka sampai apa? Kalau penjenengan itu baca kitab-kitab mereka itu, semua bukan karamah wali-wali, sampai mukjizat nabi-nabi dan rasul diambil, ditempelkan kepada leluhurnya sebagai karamah dan ditambahin. Kalimullah siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kalimullah yang pernah bicara sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa? Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mau lihat. Tapi apa yang terjadi sampai Nabi Musa alaihissalam pingsan, tapi tetap tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata leluhurnya berkata dalam kitabnya, Ra'aitul haq, saya melihat Allah. Dan kita bicara tentang beberapa sesuatu. Wa tahaddathna fi kada wa kada, fi hadithin mutawwal, dalam hubungan panjang. Jadi merendahkan Nabi Musa alaihissalam. Ada Abdurrahman As-Sagaf ketiduran, mimpi. Ada satu orang bawa kitab, hebat, tapi jalan buru-buru. Yang kedua, hebat. Yang ketiga, dipegang. Kalian ini siapa? Dan kalian mau kemana? Apa dalam mimpi? Aku, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Yang depan saya, ayahku Ali bin Abi Thalib. Yang depannya, baginda Rasulullah SAW. Kalian mau kemana? Mau hadir ajaran ilmu nahu di Habib Ali Al-Hibshi. Dan mohon maaf ya, ini kurang ajar namanya. Apa maksudnya? Bahwa baginda Rasulullah SAW belajar ilmu nahu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhu dan Sayyidina Hasan belajar ilmu nahu di leluhurnya. Siapa leluhurmu sampai ajarin baginda Rasulullah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Hasan? Ini atas nama perasaan kecemburuan untuk marwah Rasulullah SAW, Bang El. Coba penjenengan lihat video ini. Mana dalam 4 madhab yang membolehkan dihiaskan makam kayak gitu? Mana dalam 4 madhab yang membolehkan hadrah di makam? Mana dalam 4 madhab yang membolehkan joget-joget dengan lagu duniawi di masjid? Makanya kita harus apa? Bersuara, Bang El. Karena ajaran sesat menyesat ini kalau kita diam, walaupun tidak kena sama kita, walaupun tidak kena sama anak kita karena kita masih hidup, nanti akhirnya kena ke cucu-cucu kita. Wajib kepada umat Islam semua melindungi agama kita. Apa tambahan mereka itu dalam agama? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kenapa sekarang? Ini hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa bukan zaman dahulu? Kalau masalah ulama, Bang El, mohon maaf. Kalau masalah ulama yang zaman dahulu, saya sangat menghormat kepada ulama zaman dahulu. Tapi ulama zaman dahulu berfokus untuk ilmunya. Dan mereka tahu bahwa apa? Tahu hadis Rasulullah SAW bersabda, Man intasaba li ghairi abih, fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang bernasab kepada selain ayahnya, surga itu menjadi haram. Makanya mereka sangat percaya dan agamanya luar biasa. Sampai kepikirannya, siapa yang bernasab kepada selain ayahnya, ini tidak bakal masuk ke surga. Jadi taslim kepada Allah, bukan taslim kepada mereka. Mereka mengaku diri durian, ya nggak apa-apa. Nanti kalau mereka bohong, dusta, hisabnya bagi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang, Iya. sekarang, Mohon maaf dipotong.
Saya silahkan. mau bertanya karena saya belum paham. Saya bertanya-tanya dalam hati saya itu. Silahkan. Habaib itu sudah mulai dari dulu-dulu. Bahkan mulai sebelum saya lahir itu sudah ada. Bahkan di zamannya Syekhona Khalil masih ada habaib. Di zamannya Kiai Hasyim Asy'ari ada habaib. Ya, ya betul. Dan beliau fine-fine saja, maksudnya akur dengan habaib seperti itu. Kan seakan-akan karena saya tidak tahu pasti. Seakan-akan beliau itu percaya bahwa habaib itu dunianya Kanjeng Nabi. Seperti itu. Apakah pandangan beliau waktu itu apa namanya itu lebih pintar ulama yang sekarang atau gimana seperti itu? Bukan lebih pintar Bang El. Mohon maaf ya. Berbedaannya apa? Saya kan sudah menjelaskan. Nomor satu. Mohon maaf ada doubling, saudara. Begini, nomor satu, mereka kan ulama agama dan berfokus kepada agama. Lah yang dibahas ini agama juga yang sekarang Sebentar, ini. Gimana? Yang dibahas kan agama juga ini sekarang. Nah, sebentar, penjenengan sudah nanya, dengar jawabnya semua. Oke. Mereka memframing bahwa ulama zaman dahulu Kiai Hasyim Asy'ari, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekhuna Khalil mengaku bahwa mereka dzurriyyah. Mana buktinya bahwa mereka ngaku? Kenapa mereka memakai nama-nama para ulama yang sudah meninggal dunia? Ini nomor satu. Nomor dua, mereka ulama agama berfokus kepada agama dan ulama agama luar biasa. Kenapa? Karena mereka sudah percaya tentang hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang bernasab kepada selain ayahnya, fal jannatu alaihi haram, surga itu menjadi haram, tidak bakal masuk ke surga. Ya. Sekarang masalahnya apa? Bang El? Kenapa sekarang? Ini hikmahnya dari Allah SWT. Allah SWT yang tahu. Tapi setelah sudah keluar, mohon maaf ya, kotoran mereka, ajaran sesat mereka, sesat menyesat mereka. Nah, seperti kayak gini, kita harus bersuara. Harus bersuara benar. Wajib kepada kita itu bersuara. Mereka katanya dzurriyyah, silakan buktikan. Saya pun setuju dengan tampilan video yang ada di sini. Saya setuju. Kalau memang tidak sesuai dengan syariat, saya pun juga menentang tentang kelakuan habaib tersebut. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin menanggapi sebentar, saudaraku. Oke. Penjarakan Husain Bagil, perusak cagar budaya, rungkatkan klan Ba'alawi, saudara-saudaraku, penyebar ajaran sesat, menyesatkan, membelokkan sejarah bangsa dengan memba'alawikan pahlawan-pahlawan kita, saudara-saudaraku. Bebaskan saudara-saudara kita dari doktrin-doktrin sesat KB, penyebar cerita khurafat, saudara-saudaraku. Aku cucu Nabi, tapi akhlaknya berbanding terbalik dengan Rasul, saudaraku. Ngaku cucu Nabi, faktanya baca kitab terbalik, saudaraku. Ngaku cucu Nabi, tapi mulutnya mencaci maki para kiai, para ulama Nusantara, saudara-saudaraku. Monggo silakan lanjut.
Jadi begini Bang El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gol sama saudara semua sama saya. Ya. Nah, gimana sih? Jadi begini Bang El. Monggo kembali lagi ke Bang El tadi yang mau tanya, monggo Bang Syekh Nazil. Iya, saya pun heran juga. Jadi begini Bang Saya El. pun. Kenapa sekarang ini hikmahnya dari Allah SWT. Kalau bukan sekarang, kapan? Ini sudah nyebar. Semua sudah nyebar. Semua sudah nyebar. Makanya harus ada waktunya yang kita bersuara dan bergerak. Ini sebenarnya. Ayo. Sekarang banyak masyarakat, mohon maaf ya. Saya bukan caci maki atau menghina kepada masyarakat Indonesia, bukan. Tapi ini fakta. Kalau pendidikan agama di sekolah-sekolah pemerintah, mohon maaf itu buruk. Jadi barang siapa yang mau ajarin putra dan putri harus masukin ke pondok. Nah, ya mohon maaf ya, pondok itu kan harus bayar. Dan masyarakat banyak yang tidak bisa bayar. Coba kita diskusi dengan apa namanya tuh, nggak usah pakai tepuk tangan atau gimana, biar fokus gitu. Oke, Bang El, saya tanggapi sebentar. Mau izin Bang Syekh ya. Kita enggak bang akunku, kalau enggak tak pakai itu lang bisa rungkat ini akun. Nggak apa-apa. Oke. Kita kasih pencerahan ya buat saudara-saudaraku. Kalau Bang El mungkin lebih tahu, lebih pintar dari kita. Makanya saya ingin menunjukkan, bukan ngasih mengajarkan, bukan, menunjukkan fakta yang ada. Tadi Bang El menyatakan bahwa kenapa aja sekarang kok mereka pada benci itu kan, bahasanya kasarnya gitu kan, seperti itu, pada benci, pada kafir. Nah sekarang gini Bang El, kita lihat fakta yang ada. Mereka sekarang ngaku-ngaku cucu Rasul. Mereka mengaku cucu Nabi, seakan-akan mereka itu paling mulia. Tapi kita lihat dengan kasat mata, nggak usah pakai dalil apapun. Kita pakai lihat mata saja. Kelakuan mereka seperti apa, mencaci maki ulama kita. Makanya Bang, seperti itu. Makanya kita dibekali ilmu itu biar bisa menilai. Yang saya sesali itu disamaratakan seperti itu. No, Bang El, mohon maaf, karena mereka ada naungannya Bang El, namanya Robito Alawiyah, dan klan Mbak Alawi itu kan bersumber dari situ, semuanya pengakuan dari situ. Bahkan banyak ini yang ditawarkan dari warga bukan dari Arab nih, warga pribumi. Kalau mau menjadi Habib itu bisa daftar di Robito. Tengok ilmunya dulu. Kalau ilmunya memang dia sesuai dengan ajaran Nabi, mungkin saya percaya. Loh, fakta masih hidup Bang El. Bang Haji Romai Rama itu pernah ditawarkan bahkan nggak usah bayar di Robito. Tuh satu. Nah, yang kedua nih saya kasih lihat lagi, dengan ajaran saja mereka itu dengan cerita hurufatnya, cerita halunya menawarkan surga. Bahkan yang percaya itu sebetulnya bukan habaibnya yang percaya, yang bodoh. Kalau sudah tahu. Ya maaf, itu saya setuju Bang El. Mungkin masyarakatnya yang bodoh, yang percaya seperti itu. Tapi ajaran mereka seperti itu. Kalau kita tidak meluruskan, bagaimana nasib anak cucu kita Bang El? Kalau mereka terlalu percaya dengan pakaian busana seperti itu, melihat dengan wajah karena ke-Arab-Araban, terus mengaku dia itu cucu Rasul, siapa yang nggak takluk? Coba, udah berapa tahun mereka di sini mendoktrin seperti itu? Seperti ini. Nah, ajarannya mereka nanti kalau ada ulama, Bang El, mohon maaf ya. Ya seperti itu. Apakah tidak ada ulama? Seperti sekarang ya di Jawa Timur, contoh pondok terbesar, tertua di Indonesia, Sidogiri. Contohnya sekarang seperti itu. Silakan. Seharusnya kan beliau kan kiai besar, kiai yang disegani. Kalau memang sudah tahu Mbak Alawi bejat, kenapa kok diam saja? Yang mana? Ternyata sudah banyak yang memberikan counter. Dari contoh nih, dari ulama kita aja, kalau menganggap mereka itu ulama, Bang El, coba ya. Seperti itu menurut Bang El kiai bukan, ulama bukan? Santri. Hah?
Santri dia. Gus Muafik termasuk santri dia. Gus Muwafik masih jauh dari Sidogiri itu, masih jauh. Iya, tapi kan saya nanyanya itu menurut Bang El itu termasuk apa? Santri. Berarti ilmunya Bang El lebih tinggi dari Gus Muafik. Sudah, kalau masalah seperti itu aja membantah ya udah. Bukan seperti ini ya. Nah, terus gimana? Di Jawa Timur. Di Jawa Timur ini pedomannya ya Sidogiri seperti itu. Kan seharusnya kalau memang itu sudah genting atau sudah gimana membahayakan umat, kenapa Kiai kok diam saja seperti itu? Oke, kalau merujuknya ke situ, saya ikuti narasi Bang El. Kita lihat aja dari struktural PBNU aja. Apakah ada yang bertindak? Dari MUI melihat ajaran ini, apakah ada yang bertindak? Berarti bodoh berarti MUI berarti. Ya silakan itu penilaian Bang El. Soalnya kalau kita lihat fakta, MUI itu udah dia dimasukin. Udah banyak. Iya. Nah, berarti bodoh bisa dimasukin berarti ya. oke, silakan. Kalau menganggap MUI bodoh, PBNU itu bodoh, silakan. Itu haknya Bang El. Tapi saya ini menegaskan di sini, saya nggak ada kepentingan. Saya inginnya agar umat itu tahu, anak cucu kita terselamatkan dari doktrin-doktrin sesat ajaran Habib. Monggo itu silakan, itu hak Bang El. Bang El mau ngikutin silakan. Begini Bang El. Bang El, mohon maaf, Bang El. Kenapa sekarang? Ini hikmah dari Allah SWT. Kata mereka apa? Ya Haji Imaduddin fitnah. Kalau menurut saya hikmah. Kenapa? Banyak masyarakat yang melihat kesalahan dan kejahatan mereka dan diam. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa Ba'alawi itu duriyah. Nah, setelah muncul Kiai Haji Imaduddin dan tesisnya, banyak yang seperti meledak. Makanya sekarang udah nyebar video-video semua. Ini selain ceramah-ceramah dalam videonya, saya kasih contoh. Menyebarkan hadis-hadis palsu. Ada Habib. Itu nggak usah dibahas hadis palsu, hadis apa yang apa namanya? Bang El, saya mau tanya yang sedikit tidak aja, Bang El. sesuai dengan fikih atau tauhid, itu jangan diikutin seperti itu. Loh, ini kata penjenengan. Itu seperti itu Ini kata betul, penjenengan. Bang El. Kalau Ini kata pernyataan Anda penjenengan, seperti Bang itu El. betul. Yang bahaya Kan mereka dalam itu ngaku cucu ceramahnya. Rasul, Bang El. Nah, Nih contoh lagi itu. nih, Ini LBY mungkin masalahnya. tahu Bang El ya. Habib Lutfi bin Yahya itu tahu ya, Kenapa? Bang El. Iya. Habib Lutfi bin Yahya itu tahu kan? Tahu. Nah, dia bedah Al-Quran tuh, dan muncul lagi ada surat baru di situ, surat Musa. Menurut Bang El gimana? Nggak setuju. Nah, tidak setuju. Ya, Nah, sekarang Bang El yang setuju, begini, yang Habib Bang yang El. mana? Begini, Yang Bang El. ajarannya benar. Yang mana contohkan, Bang El? Yang contohnya yang rukun Islam 5. Rukun Bukan, iman. contoh nama Habibnya yang benar yang mana? Kemarin tanggal berapa? Tanggal 6 ke sini. Kebetulan saya ada di Malaysia, yang hadir itu ribu-ribu itu. Iya, contohkan namanya Habib yang benar yang mana menurut Bang El gitu loh. Kita nggak boleh sama rata nih. Oke, saya setuju nggak Zahir. sama rata. Azahir bukan Habib, Bang El. Habib Zainal Abidin. Siapa namanya Habibnya? Habib Zainal Abidin. Habib Zainal Abidin apa? Itu penceramah bukan? Saya tanya. Apa? Habib Zainal Abidin itu penceramah apa bukan? Penceramah juga. Oh, Ya, itu sholawatan, itu Bang El. bagian hadro, Bang El. Gua tetangganya Bang El kalau lo pengen tahu. Lah, yang dijemput ceramah itu Itu apa? mantunya Lutfi bin Yahya. Yang dimaksud Kalau ceramah. Azahirnya Habib Syekh yang ngaku-ngaku bahwa Habib Rizik itu gurunya NU. Bang El. Oke. Gimana? Kalau pendidikan penjenengan itu tinggi Sinyalku ngelek. dan bisa tahu apa yang ajaran sesat menyesat, apa yang salah, apa yang benar, bukan artinya masyarakat semua sama seperti panjenengan. Kebanyakan pendidikannya agama itu buruk. Makanya kita bersuara.
Kenapa bersuara? Untuk menyampaikan kepada mereka apa yang ajaran sesat menyesat. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa innahu la adhaful iman." Jadi kita memakai lisan untuk disampaikan kepada masyarakat apa yang benar, apa yang salah. Iya. Bang El, saya mau tanya sedikit aja Bang El. Ya kenapa? Sampean ini berarti percaya nggak kalau Habib ini Dzurriyyah Rasul? Kalau saya itu percaya ndak percaya, kalau yang betul percaya, kalau yang ndak betul ndak percaya, seperti itu. Nah, nggak bisa Nah, kayak gini, itu Bang. salahnya sampean. Nggak bisa. Itu salahnya sampean itu. Kalau Dzurriyyah Nggak bisa, itu Bang, bukan kayak masalah gini. bagus atau enggak. Kalau turunan itu antara benar atau tidak begitu, Bang. Turunan Nggak itu bisa, begitu. Bang El, milih dari Ba'alawi karena mereka satu keturunan. Itu Nggak satu bisa milih, ya, keturunan. oh ini Dzurriyyah, oh ini bukan Dzurriyyah. Karena mereka Dari semua situ keturunan, dari satu situ aja keturunan. sampean kan gagal paham itu, Bang. Kalau selama yang saya kenal, kalau selama yang saya tahu itu, Habib itu saya percaya bahwa beliau itu keturunan Nabi, karena saya tahunya Habib yang baik-baik saja. Saya tahu Habib seperti ini di TikTok, seperti itu. Nah, mohon maaf ya Bang El, mohon maaf. Mereka Iya, semua Ba'alawi. Kenapa nama marganya Ba'alawi? Karena mereka keturunan yang namanya Alawi. Alawi siapa? Bin Ubaidillah. Ubaidillah itu siapa? Kata mereka, bin Ahmad bin Isa yang datang dari Irak dan hijrah ke Yaman. Ya. Nah, ternyata sejarah Ahmad bin Isa dalam sejarahnya di Irak, ya, di Irak, tidak pernah ke Yaman, pernah ke Indonesia. Indonesia itu bukan Indonesia ini, Indonesia artinya Hindus. Terus Tahun 313 Hijri. Oke. Ya, Saya ini satu Bang El, mohon maaf ya, mohon maaf, mohon sampai saya selesai. Oke. Kalau masalah dianggapin Dzurriyyah karena orang yang baik, mereka tetap keturunan Alawi. Jadi baik atau tidak baik, jahat atau tidak jahat, mereka satu keturunan. Tidak bisa panjenengan pilih, oh ini karena baik jadi Dzurriyyah, oh ini jahat atau ajaran sesat menyesat, oh ini bukan Dzurriyyah. Karena mereka satu keturunan satu orang. Siapa namanya? Ubaidillah, Alawi bin Ubaidillah. Nah, sekarang saya menanya sama panjenengan, apakah Anda percaya bahwa mereka Dzurriyyah? Kalau jawab panjenengan iya, mohon klarifikasi. Iya, saya percaya. Ya, baik. Oke. Kenapa percaya? Buktinya apa? Bahwa mereka Dzurriyyah. Silakan. Karena baik. Karena ada yang baik, Bang El. Kenapa? Ya itulah ditanya sama Syekh itu loh, apa buktinya sampean kalau percaya pada para Habib ini? Apa karena ada yang baik, begitu aja dalilnya? Ya, selama ini saya mengenal Habib itu Dzurriyyah Nabi dan sesuai dengan syariat Kanjeng Nabi, itu seperti itu. Sesuai Ajarannya dengan syariat Kanjeng Nabi. ajarannya. Iya, yang selama ini saya kenal lah. Tapi sampai sekarang panjenengan masih percaya, kan? Masih percaya. Padahal panjenengan lihat video ini. Iya. Masih percaya. Kalau misalkan begini Bang El, ini dari Habib ini ada yang jadi pastor, intinya ada yang istilahnya itu non Muslim lah, masih percaya dengan kalau ini Habib ini Dzurriyyah Nabi?
Ya enggak percaya kalau sudah seperti itu. Nah, makanya ini banyak dari mereka yang non-muslim, Bang. Ah, ah. Biarin yang non muslim, biarin. Mohon maaf ya Bang Orang. Iya. Begini Iya. Bang El, Ah, kata panjenengan ajaran mereka itu dengan syariah. iya. Ceramah semua mereka itu, semua ceramahnya yang ada di video-video dan kata mereka dari tahun ke tahun kemarin, ini oknum, ini bukan dari kepalanya, ini dari kitab-kitab leluhurnya. Afdalun nasi alil bait wa afdalu alil bait al-Ba'alawi. Jadi dari seluruh manusia yang lebih agung, yang lebih mulia dari manusia alul bait, dzurriyyah. Tapi apa? Yang paling mulia dari alul bait semua dzurriyyah al-Ba'alawi. Ajaran mereka yang dengan syariah, yang melanggar syariah. Faqih muqaddam leluhur mereka Muhammad bin Ali mengaku diri naik Mi'raj 70 kali. Nah, saya pernah diskusi sama mereka itu tahun-tahun kemarin, 2 tahun kemarin kalau nggak salah. Bagaimana naik Mi'raj 70 kali? Kata mereka apa? Syekh, ini takwil. Sebenarnya bukan Mi'raj seperti Rasulullah SAW, bukan. Takwil karena apa? Maksudnya sholat. Kemudian kami tunjukkan kitab mereka. Nih, bahwa Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam kirim surat ke gurunya yang namanya Syekh Sa'ad. Isinya wa urija bi ila sidratil muntaha. Jadi bukan naik Mi'raj, dimi'rajkan ke sidratul muntaha. Oke. Kalau itu ndak usah dijelaskan, saya ndak percaya kalau dongeng seperti itu. Nah, ini dari kitab-kitab mereka. Ada Habib yang baca Al-Quran dari apa? Dari Al-Lauhul Mahfuz. Ada Habib Abdullah Haddad. Ya, pertanyaan saya sekarang gini. Bagaimana hukumnya mempercayai Ba'alawi itu habaib? Bagaimana apa? Hukum Iya. mempercayai Ba'alawi itu keturunan Rasulullah. Hukumnya dalam agama. Agama. Nah, sebelum hukumnya dalam agama, Bang El, Ya. ini pertanyaan yang harus Anda tanya kepada diri. Yang Nah, paling sobat, penting, dari fikih. sebentar Dari Bang fikih. El, Bang El, Ya. Oke. sebentar. Ah, Yang paling penting kepanjenengan oke. mencintai kepada Rasulullah SAW atau duriyahnya. Pilih satu aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali baiti. Apakah yang utama kepanjenengan? Mahabbati Rasulullah SAW atau mahabbat duriyahnya? Ya jelas Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Engkau. Kalau ada orang yang mengaku diri duriyah Ah, tapi merendahkan baginda Rasulullah SAW, bagaimana saya bisa percaya bahwa mereka duriyah? jelas tidak percaya. Kalau yang merendahkan saya pun tidak percaya. Nah, mereka merendahkan baginda Rasulullah SAW, Bang El. Ah, ah. Mereka di kitab Tajul Aras juz kedua halaman 763 menghina kepada Ummuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha wa ardaha. Gini. Biar jelas itu. Hukum mempercayai bahwa Ba'alawi itu keturunannya Nabi Muhammad itu apa? Apakah kafir? Kafir. Ayo Bang Family, gimana Kalau kabarnya, Bang kalau Family? percaya, kalau tanya hukumnya percaya sama habaib duri Nabi apa bukan? Ya bukan, kafir lah. Nah, ingat itu ada keterangannya itu.
Iya, nih percaya, nih lihat nih menafsirkan orang lain. Nah, ini percaya sama sumber nih, lagi ngeliat demi tuh, kafir itu. Mohon maaf, saudara, mohon maaf. Iya, ayo. Kita jangan mengkafirkan orang siapapun. Oke. Nah, saya percaya sama Pak, saya tegas maaf saya potong, bukan saya tidak menghormati saya. Percaya sama Habaib dia bukan durah Nabi, kafir, titik. Kalau yang tahu ilmu, yang tahu ngaji itu mesti paham. Kafir, nggak ada cerita usnudun dan sebagainya. Yang hak yang batil saya mohon maaf saya. Kafir. Oke. Jadi Bang El, kalau tentang percaya sama Habib ini nggak ada hukumnya apa. Karena hukum agama ini sebelum ada Habib ngapain dihukumin ini. Itu dalilnya itu dalil botol sama pakai akal gitu. Makanya Ibnu Hajar katanya apa? Seharusnya sebagai Islam punya perasaan kecemburuan untuk masa baginda Rasulullah SAW. Bagaimana bukan durian Nabi? Kita suruh percaya durian Nabi, dia memanipulasi durian Nabi. Terus kita suruh percaya, kafir lah. Biar tidak jadi sembarangan siapapun mengaku diri kayak gitu. Nah sekarang kenapa kita minta bukti sama mereka? Gara-gara ajaran sesat menyesat. Karena banyak masyarakat Indonesia di sini percaya bahwa mereka duriyah, dan apa yang mereka menyebarkan, masyarakat tetap percaya karena mereka dikirain mereka duriyah. Itu masalahnya Bang El. Tapi begini saya sudah saya potong. Kalau bicara duria, saya percaya dia duria 200%. Para Habib saya percaya dia duria demit. Itu saya percaya itu. Dari cara ngomongnya ini family saya tahu isi otaknya ini. Ya kalau tahu ya kamu kalau kamu tahu ya cas lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Amir apa iki? Ini nggak tahu Hubaba atau apa mukimat PKI siapa? Kita kembali ke sejarah. Ketua PKI dulu siapa? Aidit itu siapa? Bahalawi. Itu yang ngomong mukimat PKI itu yang ngomong mukimat PKI saya itu lontenya PKI itu. Bang, saya mau nanya lagi Bang. Ini siapa ini family ini? Anda percaya sama orang yang bisa memerintah malaikat? Kenapa? Orang yang bisa memerintah malaikat percaya? Saya nggak percaya. Itu PKI itu yang bisa merintah itu. Yang merintah malaikat? Yang bisa bahasa semut? Mana ada? Bang Itu El. Iya gimana? Arkanul Islam berapa? Kenapa? Arkanul Islam, rukun Islam itu berapa? 5. Kok mereka ada tambahan? Jadi 6. Tahu nggak? Jadi saya nggak ikut yang nggak sesuai dengan pemikiran saya, nggak ikut. Kalau nggak ikut iya. Tapi yang mengeluarkan fatwa ini atau cerita ini bahwa Arkanul Islam itu 6, apakah percaya penjenengan bahwa mereka itu dzurriyyah? Ngaku-ngaku. Kalau menurut saya itu hanya mengaku-ngaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang. Terus ini Bang El. Ada nabi yang ke-26 namanya Nabi Hamdullah, percaya nggak? Nggak percaya. Nggak percaya. Nah, ini semua dari mereka. Semua dari mereka, dari PKI para Habaib itu.
termasuk lonte-lonte PKI itu. Ini di kitab Lah, mereka, Bang sampean El. kenalnya hanya itu saja kok, enggak Bang El, kenal Bang El. baiknya. Bang El, Bang El. Ya, Bang El ini sangat seru nih, saya Bang nih ini seneng nih gila. nanggepin Bang El. Mohon maaf ya. Kalau Iya, Bang El mari, tadi mari. bilang belum lama kenal dengan para habaib. Gua 15 tahun lebih Bang El, tetanggaan sama LBY Bang El, jadi lebih paham Bang El. Oh, berarti baru Kenapa? sadar berarti. Oh iya, Sudah sadar, saya sudah Alhamdulillah, Bang. sudah Ayo, tidak manusia. gila lagi Bang El. Kalau Kenapa? orang masih gila, Banyak emang yang sudah susah sadar. untuk diwaraskan. Alhamdulillah Gitu loh. banyak yang sudah sadar. Saya ndak gila kok. Saya Enggak, yang saya baik, sendiri, saya saya bilang sendiri, saya dulu gila, cinta mati. Karena apa? Ya emang karena gila, tapi kalau udah waras, tahu mana bisa membedakan. Manusia itu dikasih akal pikiran buat melihat antara hak dan yang batil, Bang El. itu baru pinter itu. Nah, gitu dong. Itu baru jantan, itu baru jantan, bukan yang baik-baik, yang buruk-buruk. Nah, tapi sayangnya Bang El, yang mereka mengaku cucu Rasul dari klan Ba'alawi ini tidak ada yang baik, Bang El. Mohon maaf. Tidak ada yang baik. Tidak Bang ada, Edwin, karena Bang apa? Edwin, Bang Mereka Edwin. berdasarkan Robito, dan di Bang situ Edwin, tuh Bang Edwin. organisasinya tuh yang mengklaim mereka itu cucu Rasul, dari situ sumbernya Bang El. Bang Edwin sama Bang Family. Saya bisa minta tolong nggak? Apa? Gini kawan, karena sekarang ini Kipin kan sekarang masih sudah sepi. Jadi jangan terlalu keras. Kita nggak ada kegiatan, nggak ada hiburan, saudara. Jadi buat lucu-lucuan aja. Iya, lucu-lucuan aja. Ya secara ilmiah. Tapi benar kok, tujuan kita itu menyelamatkan para saudara-saudara kita dari ajaran kesesatan mereka, gitu loh saudaraku. Contoh nih, saya bilang sendiri nih, dulu 15 tahun lebih saya gila Bang El, bener gila, cinta mati gua. Tapi setelah sekian tahun kita melihat kelakuan mereka yang ngaku-ngaku cucu Rasul, tapi kelakuannya berbanding terbalik, akhlaknya berbanding dengan Rasul. Apakah kita masih percaya, Bang El? Manro buka, jawabnya apa, Bang El? Habib Abdullah Al-Haddad. Al-Haddad Ba'alawi. Sesat nggak itu, Bang El? Itu sesat Itu nggak? bukan sesat. Itu bukan sesat itu bukan sesat itu PKI. Ya. Kok bisa sampai kena 15 tahun kalau sudah tahu seperti itu? Kalau saya satu hari kalau sudah tahu kabar seperti itu ndak ada saya ikutin. Ceritanya panjang Bang El, karena apa? Mereka itu terlalu pintar membodohi kita. Mereka merangkul kiai-kiai kampung kita biar dihormati. Setelah dihormati, kita nurutnya sama kiai kampung Bang El. Nah, kiai kita menghormati mereka, kita otomatis ngikut. Karena apa? Bang El. Dulu saya kecil, yang mengajarin saya ngaji, bisa baca tulis Al-Quran, itu dari kiai kita. Dan nanti pun kalau kita mati, nanti yang nyolatin, yang ngajiin, yang nguburin, yang mandiin, itu kiai kampung Bang El. Bukan Masalahnya kiai kampungnya tetap percaya sama habaib. Nah, Gimana? itu karena doktrinnya sudah terlalu lama Bang El. Mereka punya berarti pinter banget berarti sampean tidak bisa menyelamatkan kiai kampungnya. loh. Gini, El, Mana saya berani, tingkatannya jauh Bang El. Saya santrinya, masa saya mau menyelamatkan kiai? Saya yang diselamatin kiai Bang El. Gini Bang Edwin sebentar gini El. Jadi kalau sampean membenturkan bagaimana kok tidak bisa menyelamatkan kiai kita, itu salah. Dan di sini persoalannya adalah apa yang sudah diceritakan oleh kiai kita, syekh kita, baik kita maupun sejarah ya, baik secara hukum syar'i ya, para habaib ini sudah menyimpang. Jadi tidak ada istilah habaib yang benar, habaib yang tidak benar. Semuanya ini bajingan dan brengsek ya, mau kitabnya kayak ya, mau sejarahnya kayak ya, bahkan warga negara Indonesia. Jadi kalau sampean merasa warga negara Indonesia,
maka bercermin, pelajari kitabnya, pahami sejarahnya, apa maksud tujuannya, ya hukum-hukumnya bagaimana, sesuai apa yang session tadi ceritakan, termasuk apa yang tadi saudari kita Bang Edwin ceritakan. Ini tentang hak dan batil, ya, yang tidak bisa disandingkan oleh masalah apapun, ya. Asal Bang Edwin tahu, ya, kenapa saya bilang Habib PKI, ya, DNA itu Habaib, anaknya Habaib, itu DNA itu PKI, nanti enggak? Itu PKI. Usman bin Yahya, saudari antek penjajah, saudari tercatat dalam sejarah buku perjuangan bangsa, saudari itu dari Pak Alawi, saudari. Nah, sekarang para habaib percaya ada nabi yang ke-26, baik habaib yang baik maupun habaib yang buruk, itu sama saja. Bagaimana baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, nabi penutup yang terakhir, kemudian muncul Nabi Hamdullah, sedangkan kata-kata Hamdullah di Jawa Tengah itu, Hamdullah itu kata-kata apa? Anak muda yang menghamili tetangganya di hamdol. Bagaimana nama nabi itu? Nah. Aduh. Silam lagi. Jadi tolong ini mohon maaf Bang Family, saudara-saudaraku semua yang di atas, mohon maaf. Kita kan dari tadi kan udah debat panjang lebar nih, debat kusir nih. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan. Apakah Bang El itu masih percaya kalau Habib ini benar-benar zuriat dari Rasul? Masih percaya Bang El? Silakan. Kalau Habib yang bagus, baik, yang saya kenal, saya percaya. Jadi, bentar lagi di situ nih. Bentar lagi di situ.